Saya akan menjelaskan turunan dan grafik eksponen asli. Yang pertama, saya akan menjelaskan turunan eksponen asli. Saya akan mengawali penjelasan ini dengan mencari rumus turunan eksponen asli. Karena eksponen dan ln adalah fungsi-fungsi yang saling berkebalikan, maka fungsi eksponen x sama dengan e pangkat x terdiferensiasi. Andaikan y sama dengan e pangkat x, maka x sama dengan ln y. Kemudian, kita turunkan kedua ruas terhadap x dan gunakan aturan rantai. Maka diperoleh 1 sama dengan 1 per y kali turunan dari y. Sehingga turunan dari y sama dengan e pangkat x. Nah, faktanya e pangkat x adalah turunannya sendiri dengan turunan dari e pangkat x sama dengan e pangkat x. Jadi, y sama dengan e pangkat x adalah penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan y. Apabila u sama dengan fx terdiferensiasi, maka menurut aturan rantai berlaku turunan dari e pangkat u sama dengan e pangkat u kali turunan dari u. Jadi inilah rumus turunan eksponen asli. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan turunan dari e pangkat 7x per 6. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah ditemukan tadi, yaitu turunan dari e pangkat u sama dengan e pangkat u kali turunan dari u. Turunan dari e pangkat 7x per 6 sama dengan e pangkat 7x per 6 kali turunan dari 7x per 6. Kemudian e pangkat 7x per 6 dikalikan dengan 7 per 6. Turunan dari 7x per 6 adalah 7 per 6. Hasil akhirnya yaitu 7e pangkat 7x per 6 per 6. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan turunan dari e pangkat 2 akar x per 3. Nah, kembali lagi menggunakan rumus yang sudah ditemukan tadi. Turunan dari e pangkat 2 akar x per 3 sama dengan e pangkat 2 akar x per 3 kali turunan dari 2 akar x per 3. Nah, yang pertama kita harus mencari turunan dari 2 akar x per 3 dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan u sama dengan 4 per 9x yang didapatkan dari ketika 2 per 3 kita ubah bentuknya dalam bentuk akar, maka hasilnya yaitu akar 4 per 9. Nah, akar 4 per 9 kali akar x, hasilnya adalah akar 4 per 9x. Maka dari sana kita dapat misalkan u sama dengan 4 per 9x. Kemudian du sama dengan 4 per 9 dx, maka du per dx sama dengan 4 per 9. Kemudian selanjutnya, misalkan y sama dengan u pangkat setengah. dy sama dengan setengah u pangkat negatif setengah du. Maka dy per du sama dengan setengah u pangkat negatif setengah. Kemudian ini adalah rumus aturan rantai. dy per dx sama dengan du per dx kali dy per du. 4 per 9 kali setengah u pangkat negatif setengah. 2 per 9 kali 1 per akar 4 per 9x. Nah, jadi u sudah diganti di sini, disubstitusikan.
Kemudian 4/9 diakarkan jadinya 2/3. Maka 2/9 kali 2/3 akar X. Hasil akhirnya yaitu 1/3 akar X. Kemudian kembali ke sini. E pangkat 2 akar X per 3 kali 1/3 akar X. Maka hasil akhirnya yaitu E pangkat 2 akar X per 3 per 3 akar X. Maka turunan dari E pangkat 2 akar X per 3 adalah E pangkat 2 akar X per 3 per 3 akar X. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik fungsi eksponen asli. Nah, contoh soalnya yaitu, gambarlah grafik dari fx sama dengan x kali E pangkat x per 6. Yang pertama, kita harus mencari domainnya terlebih dahulu. Untuk mencari domain, kita harus menentukan berapa nilai x yang membuat fx terdefinisi. Nah, ditemukan domainnya yaitu selang terbuka negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, karena setiap elemen bilangan real yang disubstitusikan ke fx, fx terdefinisi. Maka domain fx-nya yaitu selang terbuka negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kita harus mencari ring dari fx-nya. Cara mencari ring yaitu ketika domain disubstitusikan ke fx, kita harus mencari nilai minimum yang dihasilkan dan nilai maksimum yang dihasilkan. Jadi ditemukan ringnya sama dengan selang terbuka negatif tak hingga sampai tak hingga. Karena ketika domain disubstitusikan ke fx, nilai minimum yang dihasilkan mendekati negatif tak hingga, dan nilai maksimum yang dihasilkan mendekati tak hingga. Selanjutnya, kita harus mencari titik potong. Titik potong yang pertama yaitu titik potong terhadap sumbu X. Diperoleh Y sama dengan 0. Y sama dengan X kali E pangkat X per 6. 0 sama dengan X kali E pangkat X per 6. Kemudian, di kedua ruas, sama-sama dibagi E pangkat X per 6. Maka diperoleh 0 sama dengan X. Nah, selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y diperoleh X sama dengan 0. Y sama dengan X kali E pangkat X per 6. Maka diperoleh Y sama dengan 0. Maka berdasarkan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, jadi grafik berpotongan pada titik 0,0. Selanjutnya kita harus mencari titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis, kita harus mencari F aksen X. Fx sama dengan X kali E pangkat X per 6. Maka untuk mencari F aksen X, menggunakan rumus U aksen V ditambah UV aksen. Jadi, dari Fx ini kita misalkan U sama dengan X. U aksen sama dengan 1. V sama dengan E pangkat X per 6. V aksen sama dengan E pangkat X per 6 per 6. Jadi V aksennya didapatkan dari rumus turunan dari E pangkat U sama dengan E pangkat U kali turunan dari U. Nah, seperti ini. Turunan dari E pangkat X per 6 sama dengan E pangkat X per 6 kali turunan dari X per 6. E pangkat X per 6 kali 1 per 6. Turunan dari X per 6 adalah 1 per 6. Kemudian hasilnya yaitu E pangkat X per 6 per 6. Selanjutnya,
F aksen X sama dengan 1 kali E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 per 6. Kemudian disamakan penyebut menjadi 6E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 per 6. Kemudian E pangkat X per 6 dibawa keluar, maka E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 6. F aksen X sama dengan 0. 0 sama dengan E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 6. Kemudian di kedua ruas sama-sama dibagi E pangkat X per 6. 0 sama dengan X plus 6 per 6. Kemudian di kedua ruas sama-sama dikali 6. 0 sama dengan X plus 6. Kemudian di kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan 6, maka X sama dengan negatif 6. Titik stasioner X sama dengan negatif 6 karena F aksen negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita harus mencari kemonotonan. Mengingat bahwa E pangkat X per 6 lebih dari 0, maka untuk X kurang dari negatif 6, F aksen X kurang dari 0, sehingga F turun pada selang terbuka negatif tak hingga sampai negatif 6. Untuk X lebih dari negatif 6, F aksen X lebih dari 0, sehingga F naik pada selang terbuka negatif 6 sampai tak hingga. Karena terdapat perubahan kemonotonan, maka F mencapai ekstrem minimum di X sama dengan negatif 6, dengan F negatif 6 sama dengan negatif 6 per E. Hasilnya mendekati negatif 2,2. Selanjutnya, kita harus mencari kecekungan. Nah, untuk mencari kecekungan ini, kita harus mencari F double aksen X terlebih dahulu. Nah, tadi sudah didapatkan F aksen X sama dengan E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 6. Atau boleh ditulis F aksen X sama dengan X kali E pangkat X per 6 per 6 plus E pangkat X per 6. Kemudian untuk mencari F double aksen X, kita menggunakan rumus U aksen plus V aksen. Nah, dari F aksen X ini, kita misalkan U sama dengan X kali E pangkat X per 6 per 6. Maka U aksennya sama dengan E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 36. Untuk mencari U aksen, caranya seperti ini. Nah, untuk mencari U aksen sama dengan 1 per 6. Jadi 1 per 6 adalah turunan dari X per 6. Kemudian kali E pangkat X per 6 ini plus X per 6 kali E pangkat X per 6 kali 1 per 6. Jadi E pangkat X per 6 kali 1 per 6 didapatkan dari turunan E pangkat X per 6. Kemudian E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 per 36. Kemudian disamakan penyebut, hasilnya 6E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 per 36. Kemudian E pangkat X per 6 dikeluarkan, maka hasilnya E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 36. Nah, selanjutnya kita misalkan V sama dengan E pangkat X per 6. V aksen sama dengan E pangkat X per 6 per 6. Jadi untuk mencari V aksen,
kita menggunakan rumus turunan dari E pangkat U sama dengan E pangkat U kali turunan dari U. Nah, F double aksen X sama dengan E pangkat X per 6 kali X plus 6 per 36 ditambah E pangkat X per 6 per 6. Kemudian disamakan penyebut menjadi 6E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 plus 6E pangkat X per 6 per 36. Kemudian 12E pangkat X per 6 plus X kali E pangkat X per 6 per 36. Kemudian E pangkat X per 6 dikeluarkan, hasilnya yaitu E pangkat X per 6 kali X plus 12 per 36. Kemudian F double aksen X sama dengan 0. 0 sama dengan E pangkat X per 6 kali X plus 12 per 36. Kemudian di kedua ruas sama-sama dibagi E pangkat X per 6. Maka 0 sama dengan X plus 12 per 36. Kemudian di kedua ruas sama-sama dikali 36. Maka 0 sama dengan X plus 12. Kemudian di kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan 12. Maka X sama dengan negatif 12. Nah, mengingat bahwa E pangkat X per 6 lebih dari 0, maka untuk X kurang dari negatif 12, F double aksen X kurang dari 0. Sehingga grafik cekung ke bawah pada selang terbuka negatif tak hingga sampai negatif 12. Untuk X lebih dari negatif 12, F double aksen X lebih dari 0. Sehingga grafik cekung ke atas pada selang terbuka negatif 12 sampai tak hingga. Karena terdapat perubahan kecekungan, maka F memiliki titik balik di negatif 12, negatif 12 E pangkat negatif 2. Atau hasilnya mendekati negatif 12, negatif 1,624. Jadi, negatif 12 E pangkat negatif 2 ini ditemukan dari ketika negatif 12 disubstitusikan ke Fx. Jadi, itu. Nah, selanjutnya grafik Fx sama dengan X kali E pangkat X per 6. Jadi, ini adalah gambar grafik dari Fx. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y berada di 0,0. Kemudian titik ekstrimnya berada di negatif 6, negatif 2,2 di sini. Dan titik baliknya berada di negatif 12, negatif 1,624 di sini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.